Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seperti diketahui, rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya dan sudah ditetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, ada pula yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata ujian keimanan. Namun tak jarang manusia yang diberikan rezeki lebih terkadang justru malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang didapatnya hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang lupa tersebut menjadi lalai akan bersedekah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sedekah adalah salah satu amalan sunnah yang diperintahkan oleh Allah bagi para hambanya. Kan tetapi ada beberapa orang ahli sedekah yang masuk ke neraka. Tentu adanya beberapa penyebab golongan ini dilempar malaikat ke neraka meskipun amal sedekahnya berlimpah. Hal ini disebabkan karena melakukan hal-hal atau kesalahan yang tidak disadari. Berikut adalah 5 golongan orang yang rajin sedekah tetapi masuk neraka. 1. Mencari pujian orang lain. Rasulullah telah bersabda bahwa setiap amalan tergantung dari niatnya. Orang-orang yang ahli sedekah tetapi tujuannya untuk mencari pujian orang lain tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah yang telah dia lakukan. Rasulullah pernah bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau yang murah hati. Dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. 2. Menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan. Dari nikmat sehat inilah manusia bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia sudah mendapatkan rezeki, terkadang menunda atau bahkan lalai untuk bersedekah. Disadari atau tidak, rezeki yang diperoleh ada hak dari orang-orang yang kurang mampu yang harus diberikan sedekah. Jika menunda sedekah yang akan diberikan, maka Allah juga akan menunda rezeki yang akan diberikan. Atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara. Diriwayatkan seseorang bertanya kepada Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol? Rasulullah menjawab, engkau sedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya. Sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai ke kerongkongan baru berpesan untuk sipulan sekian dan untuk sipulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak sipulan. Hadis riwayat Bukhari. Sangat dianjurkan bahwa untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh masih sehat dan kebutuhan sudah tercukupi. 3. Tidak sedekah kepada orang terdekat terlebih dahulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Berdasarkan firman tersebut, sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua terlebih dahulu, lalu kemudian saudara atau kerabat. Barulah selanjutnya bersedekah kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir dan seterusnya. Sedekah kepada orang tua, kerabat, insya Allah mendapatkan pahala berlipat, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi. 4. Perhitungan dalam sedekah. Dalam bersedekah sebaiknya tidak berlebihan, namun juga tidak pelit atau kikir. Saat bersedekah tidak perlu dihitung-hitung apalagi sampai meresahkan hati. Bersedekah sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksakan harus bersedekah dengan jumlah banyak apabila belum mampu. Sabda Rasulullah SAW, bersedekahlah kamu dan jangan dihitung-hitung.
karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. 5. Mengungkit sedekah. Salah satu keburukan orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya, merasa berjasa atas pemberian yang dilakukan kepada orang lain. Jika suatu hari terjadi konflik dengan orang yang pernah diberikan sedekah, maka pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya, seolah-olah jika tidak karena bantuannya, maka orang yang diberikan sedekah tersebut tidak bisa apa-apa. Sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah, sebagaimana tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah diberikan kepada orang lain. Dengan mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan akan membuat si penerima menjadi sakit hati dan akan terputus tali silaturahmi. Siapapun yang memutuskan tali silaturahmi kepada sesama, Allah juga akan mempersulit dalam keadaan mendapatkan rezeki. Sahabat yang beriman, itulah 5 golongan orang yang rajin sedekah tetapi tetap masuk neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, orang-orang yang kikir atau pelit seringkali membuat orang di sekitarnya merasa kesal. Bagaimana tidak, jangankan berbagi untuk sesama, membelanjakan uang untuk diri sendiri saja terkadang mereka berat dan menyesal. Tidak heran, banyak orang yang tidak menyukai sahabat atau keluarga yang memiliki sifat pelit ini. Bahkan orang yang pelit sendiri tidak suka jika orang lain pelit kepadanya. Selain tidak disukai manusia, sifat kikir ini juga tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, watak pelit tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin. Pasalnya bisa mendatangkan musibah. Bahkan ada beberapa orang dari umat terdahulu yang binasa akibat kekikirannya. Berikut selengkapnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada watak yang keduanya tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin, yaitu akhlak buruk dan kikir. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 2 macam akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan 2 macam akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 akhlak yang disukai Allah adalah dermawan dan berani. 2 akhlak yang tidak disukai olehnya adalah akhlak yang buruk dan kikir. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia menjadikannya sebagai amal yang selalu memenuhi keperluan-keperluan orang banyak. Hadis riwayat Baihaqi. Nabi Muhammad SAW bersabda, takutlah kalian terhadap perbuatan aniaya, karena sesungguhnya aniaya itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian terhadap sikap kikir, karena sesungguhnya kikir itu membinasakan orang-orang sebelum kalian, juga mendorong mereka mengalirkan darah mereka sendiri dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa orang dari umat terdahulu yang binasa karena kekikirannya. Salah satunya adalah Qarun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ia beserta hartanya akhirnya tenggelam di telan bumi karena tidak mau bersedekah dan tidak mau membayar zakat. Sebelum musibah besar yang membinasakannya tersebut, harga diri dan kehormatan Qarun sudah diinjak-injak oleh orang-orang dari kalangannya sendiri yang seharusnya ia nafkahi. Jadi sikap kikir selain tercela juga mendatangkan musibah. Sifat pelit atau kikir ini muncul karena suudzon atas rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira dengan mudah berbagi kepada orang lain maka hartanya akan habis. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip sedekah, di mana semakin banyak dikeluarkan akan semakin banyak Allah menambahkan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari ketika seorang hamba memasuki waktu pagi kecuali kedua malaikat berdoa. Salah satunya berdoa, ya Allah berilah kepada orang yang berinfak gantinya. Dan malaikat yang satunya berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang pelit kehancuran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kikir dalam makna hadis tadi menurut Al-Mala Ali Al-Qori adalah orang-orang yang pelit memberikan kebaikan dan harta kepada orang lain. Sementara itu Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan jika kata hancurkanlah memiliki makna bahwa harta itu sendiri yang hancur atau pemilik harta tersebut. Maksudnya adalah hilangnya kebaikan karena sibuk dengan yang lainnya. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi tentang dua akhlak yang tidak boleh ada di diri seorang mukmin. Semoga kita terhindar dan bisa menjauhi dua akhlak tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah